Halo guys, hari ini ada kabar yang cukup menarik. Ada salah satu aplikasi pinjaman online yang ada di Indonesia yang dulunya berizin OJK telah berhenti beroperasi. Wow, apakah pinjaman online ini bangkrut karena banyak yang gagal bayar atau masalah yang lain? Mari kita bahas di video kali ini. Jadi ada salah satu aplikasi pinjaman online yang berizin OJK, namanya adalah Ringan ya. Oke, coba kita masuk ini ya. Saya sudah masuk di aplikasinya. Ini adalah tampilan awal, langsung tiba-tiba muncul seperti ini teman-teman. Pengumuman rencana penghentian kegiatan dari PT Ringan Teknologi Indonesia, namanya itu ya. Kalau nama aplikasinya itu Ringan, pinjaman online yang berizin OJK dulunya. Nah, ini pengumumannya isinya. Kepada seluruh pengguna PT Ringan Teknologi Indonesia, dengan ini kami mengumumkan bahwa kami PT Ringan Teknologi Indonesia berencana untuk melakukan penghentian kegiatan usaha kami ya. Sebagai bagian dari proses penghentian kegiatan usaha, saat ini kami sedang dalam proses pengembalian izin usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Jadi mereka sedang dalam proses mengembalikan izinnya ya supaya terdaftar lagi di OJK. Nah, terus ini sebenarnya bangkrut atau gimana? Kalau sepertinya enggak ya teman-teman. Melihat pengumumannya seperti ini, sepertinya enggak bangkrut, tapi ini ada masalah di perizinan ya. Jadi mereka sepertinya di-kick dari OJK. Jadi aplikasi ini sekarang tidak lagi terdaftar di OJK. Tapi belum tahu lagi ke depannya gimana. Kalau mereka nanti mengikuti prosedur dan mematuhi lagi, mungkin nanti akan berizin OJK lagi ya. Terus kenapa tiba-tiba di-kick dari OJK? Ini alasannya seperti apa? Di sini tidak diberitahukan teman-teman ya masalahnya apa, dan mereka juga mungkin gak akan mengatakan hal itu. Tapi kita bisa menebak kemungkinan yang masuk akal lah. Kalau menurut saya, kemungkinan yang paling masuk akal adalah mungkin aplikasi ini ada sedikit permainan sebelumnya ya. Seperti halnya aplikasi pinjaman online yang sudah pernah saya review sebelumnya. Ada banyak sekali aplikasi pinjaman online yang rada-rada curang kayak gitu. Contohnya gimana? Contohnya gimana nih ya, biar teman-teman paham gimana nih. Contohnya, misalkan teman-teman pinjam uang 1 juta dengan tenor 3 bulan ya, dengan tenor 3 bulan. Terus nanti total mengembalikannya teman-teman harus ngembaliinnya 1.200.000 misalnya ya. Nah, orang berpikir normalnya akan kalau cicilannya 3 bulan terus total yang harus kita bayar 1.200.000, berarti kemungkinan 1 bulan kita bayarnya 400.000 ya. Jadi 400.000 dikali 3 bulan hasilnya 1.200.000. Nah, normalnya orang akan berpikir seperti itu ya kan. Tapi ada beberapa aplikasi, bahkan banyak aplikasi yang sistemnya dirubah, nggak kayak gitu, nggak flat 400.000 per bulan. Nah, dengan contoh yang sama, total yang harus kita kembalikan 1.200.000, itu cicilan pertama ada aplikasi yang main kayak gini teman-teman. Cicilan pertama gede banget, nominalnya 800.000, cicilan pertama ya. Terus bulan kedua cicilannya 200.000, cicilan ketiga nominalnya 200.000. Maka kalau di total sama-sama 1.200.000. Tapi yang membedakan cicilan pertama itu gede banget, hampir melunasi pinjaman pokok kita. Pinjaman pokok kita kan tadi 1 juta, tapi cicilan pertama 800.000. Nah, kayak gitu contohnya teman-teman ya. Jadi ada beberapa aplikasi yang cara mainnya seperti itu. Oke, dan itu dari segi sistem cicilannya ya. Kadang ada aplikasi yang masih memotong admin di awal. Contohnya misalkan teman-teman pinjam 1 juta nanti akan dipotong admin 200.000, terimanya 800.000. Terus total ngembaliinnya sama, yaitu 1.200.000, dan cicilan pertama 800.000, cicilan kedua 200.000, cicilan ketiga 200.000 ya. Ada yang seperti itu juga. Jadi
udah dipotong di awal, sistem cicilannya kayak gitu. Nah, mungkin itu salah satu kemungkinan yang masuk akal dari aplikasi ini ya. Itu salah satu kemungkinannya. Ada juga permainan bunga. Misalkan permainan bunga kayak gini. Aturan OJK itu kan bunga per hari dari pinjaman online itu maksimal 0,3% ya, 0,3 per hari, 0,3% per hari maksimal. Kalau contohnya pinjaman 1 juta ya, 1 juta, sebentar saya buka kalkulator teman-teman biar enak. Nah misalkan teman-teman pinjam 1 juta ya, 1 juta, terus total bayarnya itu 1.200.000 ya, 1.200.000. Berarti kita kena bunga 200.000 kayak gini kan. Angka 1 juta ke 1.200.000, tenornya 3 bulan ini ya, kita katakanlah seperti itu, tenornya 3 bulan. Ini kan kenaikan bunganya 20% ya teman-teman. Nah 20% ini kita tinggal bagi saja, 20% ini total bunganya dibagi tenornya berapa, 90 hari ya, karena 3 bulan 90 hari, maka bunganya akan ketemu 0,22%. Kalau seperti ini maka aplikasinya berarti masih mematuhi aturan OJK ya kan, kalau kita ngitungnya dari nominal pinjaman yaitu 1 juta ke total pembayaran yaitu 1.200.000. Nah kalau terima utuh ya oke, kita pinjam 1 juta terima 1 juta ya kan, bayarnya 1.200.000, maka kalau dicari-cari lagi ya tetap mematuhi aturan OJK. Tapi kalau kita ada aplikasi pinjaman online yang terimanya 800.000 atau 900.000 katakanlah ya, pinjam 1 juta dipotong 100.000 terima 900.000, maka yang dihitung dari nominal pinjaman teman-teman ya, kita terima 900.000 ke 1 juta ke 1.200.000 ya. Kenaikannya itu berapa sih, coba ya saya cari dulu. Ya udah ketemu, jadi 900.000 ke 1.200.000 itu bunganya naiknya 33% teman-teman ya. Jadi kita pinjam 1 juta ya kan, terimanya 900.000, maka total yang harus kita bayar tadi berapa, 1.200.000. Nah ketika ada pertanyaan misal cross check dari OJK, ditanya apakah masih mematuhi aturan OJK, dicek. Ini rinciannya pinjam 1 juta bayarnya 1.200.000, maka bunganya per harinya ketemu 0,22% ya. Oke, masih mematuhi aturan OJK. Tapi kalau mereka nggak tahu terimanya berapa, 900.000 ke berapa tadi, 1.200.000, itu kan naiknya 33%. Ya kita tinggal bagi saja 33% dibagi 90 hari, 90, maka bunganya ketemu 0,36% ya, 0,36% per hari. Ini kalau teman-teman terimanya 900.000. Jadi sama halnya kalian itu kena bunga 0,36% per hari. Ini kan melebihi aturan OJK, dan masih banyak yang bermain seperti ini aplikasi yang pernah saya review itu. Jadi seolah-olah bunganya itu tetap mematuhi aturan OJK karena kita ngelihatnya dari nominal pinjaman ke total yang harus kita bayar. Tapi kalau kita teliti lebih lagi, kita ngitungnya dari nominal yang kita terima, ya itulah yang harus dipertimbangkan ya, apakah masih mematuhi aturan OJK atau tidak. Saya rasa seperti itu sih. Nah mungkin kalau teman-teman yang biasa menggunakan aplikasi pinjaman online nih, coba dicek aplikasi kalian itu yang kalian gunakan ada yang tidak beres atau tidak. Kalau ada yang tidak beres, coba bisa dilaporkan lah, ini bener nggak kayak gini aturannya kayak gitu ya. Kalau banyak yang lapor mungkin akan direspon juga teman-teman ya. Seperti aplikasi tadi ini, salah satu kemungkinan juga sebelumnya ada kayak kecurangan gitu, lalu mungkin banyak yang melapor dan kemudian direspon dan akhirnya di-kick dari OJK dan akhirnya berhenti seperti ini, berhenti beroperasi. Nah mungkin itu aja pembahasan di video kali ini soal aplikasi pinjaman online yang telah berhenti beroperasi ya teman-teman. So aplikasinya berhenti itu karena masalah perizinan dari OJK, bukan
menyebabkan bangkrut karena gagal bayar. Saya rasa jarang banget ya aplikasi bangkrut karena banyak yang gagal bayar itu, bahkan mungkin kayaknya tidak ada. Masih berjalan semua kan sampai sekarang, seperti apalah Aku Laku, dulu Kredivo masih berjalan sampai sekarang, masih beroperasi walaupun banyak yang gagal bayar. Jadi gagal bayar itu menurut saya kemungkinan kecil menyebabkan kebangkrutan kayaknya ya, menurut saya, tapi nggak tahu lagi deh. Oke, terima kasih buat yang udah nonton sampai selesai. Sampai jumpa lagi di konten selanjutnya.